Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Ghayat wa Taqrib, halaman 42 ya. Kemarin belum selesai bahasan tentang sholat berjamaah. Kita ulang sedikit dari awal pasal biar nyambung bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal. Wa sholatul jama'ati, dan sholat berjamaah. Sunnatun mu'akkadatun, hukumnya sunnah mu'akkad atau sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan minimal orang berjamaah itu dua orang sama anak sama cucu, itu sudah cukup disebut dengan berjamaah. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Wa alal makmumi, dan wajib bagi seorang makmum ayyanwiya, untuk ia berniat al-iktimamu, menjadi makmum. Dunal imami, kalau imam tidak wajib. Maksudnya begini, ketika kita membaca niat, itu kan ada bacaan sholli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Nah, mengitikadkan, meniatkan makmuman itu kalau sebagai seorang makmum harus. Tapi kalau ada imaman, walaupun dia seorang imam, maka itu tidak harus, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, baik imam atau makmum, ya wajib meniatkan imaman atau makmuman. Nah, kalau sholat sebagai makmum, ya wajib makmuman. Maka di situ dituliskan wa alal makmumi, dan wajib bagi seorang makmum ayyanwiya, untuk ia berniat al-iktimamu, untuk menjadi makmum atau mengikuti imam. Wa yajuzu, dan boleh ayyaktamma, untuk bermakmum al-khurru, orang merdeka, bil abdi, dengan seorang hamba. Sekarang sudah nggak ada merdeka atau hamba, semuanya merdeka. Kalau di zaman dulu ada orang yang statusnya budak. Budak itu bukan pembantu. Kalau pembantu itu masih manusiawi, kerja dibayar, kalau nggak cocok boleh keluar. Tapi kalau budak itu nggak beda jauh kayak orang punya sapi, punya kebun, dijual, ada yang beli, kemudian disuruh kerja, kalau udah nggak kuat kerja dijual lagi, udah nggak kayak orang. Itu dulu, cuman sekarang sudah tidak ada. Wal balighu, dan orang dewasa, bil murahiki, dengan anak kecil. Orang dewasa boleh menjadi makmum sementara imamnya masih anak-anak, dengan catatan anak-anak itu sudah menguasai bacaan sholat atau menguasai ilmunya sholat. Ya minimal usia-usia 10 tahunan, 11 tahun ke atas, asal dia sudah menguasai ilmunya sholat, dia sudah boleh jadi imam. Apalagi dia laki-laki. Mungkin ibu di rumah ada cucu atau anak yang umur 11 tahun, kira-kira kelas 5 mungkin ya. Nah, sementara dia bacaan Qur'annya bagus, ilmunya sholat sudah tahu, caranya wudhu sudah bisa, maka dia boleh jadi imam. Jadi nggak ada syarat imam itu harus tua. Lah kalau tua tapi nggak bisa apa-apa, kalau bahasa bercandaan tua kecemur doang itu mah.
Ya, ukuran jadi imam itu bukan umur, bukan status sosial, tapi yang pertama orang yang paling berhak jadi imam itu namanya qori. Qori itu orang yang bacaannya bagus walaupun usianya masih muda. Kemudian setelah qori, faqih. Faqih itu orang yang ahli fikih atau ilmunya cukup. Lah kalau setelah itu ya mungkin yang usia ya, tapi bukan ukuran. Maka saya di musola saya di perumahan kalau traweh itu rata-rata imamnya malah anak-anak SMP yang bacaan Qur'annya bagus, ilmunya sholat sudah tahu, ya saya suruh jadi imam. Sementara yang dewasa kayak saya, yang lain saya suruh jadi Bilal. Justru awal-awal memang pertama banyak yang nentang. Nah itu anak-anak jadi imam. Loh, yang jadiin imam itu alasan utamanya adalah qori yang bacaannya bagus. Biar tua kalau bacaannya nggak bagus ya dia lebih patut jadi makmum daripada jadi imam. Wala tasihhu dan tidak sah qudwatu rajulin bi imra'atin, makmumnya seorang laki-laki kepada imam yang perempuan. Yo malah bahaya ya. Umpama ada sholat jamaah, imamnya masih muda lagi perempuan, makmumnya laki-laki di belakangnya. Nah, begitu rukuk sujud malah gak jadi sholat. Waduh, lihat imamnya masih muda, waduh, malah gak jadi sholat, bahaya. Makanya yang gak boleh seorang perempuan jadi imam sementara makmumnya laki-laki. Tapi kalau makmumnya semua perempuan, ya monggo silahkan. Tapi kalau ada satu saja yang laki-laki di antara makmum itu, walaupun mungkin kelihatannya masih anak-anak, tapi dia sudah mumayyiz, sudah murahik. Murahik itu artinya yang tadi itu, ilmunya sholat udah bisa, toharoh udah bisa, wudhu udah bener. Nah maka dia walaupun baru umur 10 tahun misalnya, dia yang lebih berhak jadi imam. Dan ibu-ibu jamaah majelis taklim walaupun udah haji berulang-ulang, umroh seminggu 2 kali, rumahnya sampingnya Ka'bah. Ya umpama Ka'bahnya di Islamik, sono rumahnya sini, ya kan sehari bisa umroh 2 kali malah. Bukan hanya seminggu 2 kali, sehari 2 kali. Pergi pagi pengen ke pasar mampir lah umroh dulu. Ntar sore daripada jalan-jalan sore umroh lagi. Bisa, rumahnya dekat Ka'bah. Walaupun begitu, tapi kalau ia perempuan, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah laki-laki, walaupun dia masih anak-anak. Nah, kalau goblok ya jadi makmum. Ya nggak boleh jadi imam, tapi dia tetap nggak boleh dia makmuman kepada perempuan. Nanti malah timbul fitnah. Ya imamnya perempuan, masih muda. Lah makmumnya bapak-bapak, walaupun goblok-goblok kan dia kalau melihat imamnya ruko, imamnya sujud malah nggak jadi sholat, malah melototin aja. Ya wis, nggak jadi jamaah kalau begitu. Wala qari'in bi ummiyin, dan tidak boleh orang yang qari, orang yang bacaannya bagus, makmuman bi ummiyin kepada orang yang ummi. Ummi bukan ummi ibu loh ya. Ummi itu artinya orang yang nggak bisa baca Quran. Itu namanya ummi. Orang yang bacaannya bagus nggak boleh makmuman kepada orang yang nggak bisa baca, kecuali nggak tahu. Misalnya ada orang mampir sholat, begitu takbir Allahu Akbar, melihat imamnya kostumnya keren, pakai gamis ya, pakai sorban kayak ordeng dipikul, udeng-udengnya kayak ban Vespa,
jenggotnya panjang, hidung mancung, kan penampilan meyakinkan ya. Begitu baca Al-Fatihah, waduh, bacaannya kok begini. Lah itu makmum boleh untuk tidak jadi makmuman. Logikanya begini loh, Bu. Kita naik bis, naik mau kendaraan lah, naik bis. Begitu kita naik, tahu sopirnya itu orang yang baru belajar. Lah apakah kita nekat naik bis itu apa milih turun? Turun. Nekat daripada nyemplung jurang bareng, ya mending turun. Atau kalau kita bisa ganti, per mundur, saya nyamper. Tapi kalau dalam hal ini, kecuali kalau memang sholat duhur, asar, bacaannya nggak ketahuan, ya wis. Tapi kalau maghrib, bisa subuh, kita ngerti kok imamnya bacaannya begitu, yo nggak boleh. Nah, kemarin sampai situ. Sekarang lanjutannya. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Wa ayyu maudhi'in, dan di tempat mana saja sholat seseorang fil masjid, di dalam masjid, bi sholatil imami fihi, dengan mengikuti sholatnya imam di masjid tersebut. Maksudnya seorang makmum itu boleh di posisi mana saja ketika ia menjadi makmum mengikuti imam. Wa huwa alimun bi sholatihi, yang penting makmum itu tahu gerakan imam. Nah kalau kayak musola begini ya paling atas bawah tok ya. Coba kalau kayak di Islami dulu waktu belum kebakar, ketika sholat id, makmumnya ada di mana? Mencar-mencar ya. Yang di ruang utama full, ada yang di teras kanan kiri, ada yang di teras depan, ada yang di halaman, ada yang di mana-mana. Boleh, yang penting alimun bisolatihi, makmum itu tahu ketika imam rukuk, imam iktidal, imam sujud. Nah kalau dulu ya imamnya harus teriak kalau jamaahnya banyak. Kalau sekarang nggak perlu teriak, udah diwakili sama ini. Tinggal Allahu Akbar, suaranya udah dibawa sama ini ke sini, pagel ketua. Umpama ya biasanya kalau sholat itu lah ya, kalau sholat harian biasa mah ya jamaahnya 4L, lu lagi. Nah, ya kalau sholat jamaah harian apalagi subuh hujan-hujan, itu kadang ya cuma yang adzan sama imam. Nah kalau hari raya di sholat di masjid-masjid besar itu biasanya kayak begitu, dari Al-Mukarramah. Kadang kalau bikin garis itu sampai puskesmas ke sini, kan depannya puskesmas kan, sini itu udah digarisi, yang ke sono sampai Al-Qoria ke sono. Itu padahal udah 3 lantai, imamnya ada di lantai 2, makmumnya ada yang di lantai 3, ada yang di lantai bawah, ada yang di teras, macam-macam. Di mana saja boleh. Di situ tadi keterangannya wa ayyu maudhi'in, di mana saja. Yang penting alimun bisolatihi, makmum itu tahu pergerakan imam. Cuma kadang memang yang biasa nggak kebagian atau dibagi tempat yang di luar kan ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu mas selalu ngalah ya. Padahal yang nyapu, yang beres-beres, yang nyediain makanan ibu-ibu. Tapi kalau sholat id biasanya ibu-ibu ngalah, ditempatin di jalanan, di luaran. Kalau panas-panasan, kalau hujan, hujanan. Memang kadang terkendalanya di suara imam. Maka ya dianjurkan imam itu yang qori, bacaannya bagus dan suaranya lantang. Biar bacanya bagus, kalau suaranya gremeng, makmum yang barisan 1 aja nggak kedengeran, apalagi yang di barisan
Belakang itu imam baca apa, tahu-tahu amin. Loh, apa jadi kok tahu-tahu amin? Pernah kasus di musola saya itu sholat taraweh. Kebetulan ininya itu baterainya habis, apa-apa waktu isya masih bunyi, pas taraweh tiba-tiba mati. Lah ibu-ibu kan kebagiannya di teras samping dan ada pembatas setengah dinding, setengah tiang ini. Ketika sujud, ini habis taraweh, ibu-ibu pada ke rumah pada nanya. Pas sujud kirainnya mah udah bangun. Lah ibu-ibu yang di teras samping itu bangun. Oh, begitu bangun gini ngelihat imamnya masih sujud. Lah terus yang sebagian ketawa, yang sebagian yang ngerti duduk, yang nggak ngerti sujud lagi. Berarti ibu-ibu terpecah jadi 3 madhab. Madhab yang satu ketawa karena merasa dulu imam begitu bangun ternyata imamnya masih sujud. Madhab yang kedua dikirainnya kalau imam sujud harus ngikut sujud, akhirnya dia sujud lagi. Madhab yang ketiga ini yang ngerti, udah duduk diem. Akhirnya terus gimana Pak Ustadz di antara 3 itu? Yang 2 batal, yang 1 enggak. Yang ketawa sama yang sujud lagi batal. Yang duduk diem nunggu enggak. Karena kalau dia udah posisi duduk kok sujud lagi itu sama saja dengan menambah sujud. Berarti nanti seakan-akan 1 rakaat sujudnya 3 kali. Kecuali kalau dia belum duduk, baru palanya doang yang nongol kayak kura-kura. Ya kan sujud begini kan, begitu palanya nongol begini. Nah, imamnya masih sujud, tapi kan dia belum bangun, itu namanya baru pala doang kayak kura-kura kalau kan gitu kan ya. Makanya nggak bakal dia langsung begini lagi. Wong yang nongol baru pala. Kira-kira selama ini loh sampai umur segini nih pernah ngalami gitu gak? Udah posisi duduk apa pala baru nongol? Ngintip doang. Begini ngintip begini ya? Ayo hayatul sholat id ya? Apa terawih? Ayo kalau terawih kan ibu-ibu kebagiannya di luar ya. Mungkin kadang imam kan nggak semuanya suaranya keras, ada yang suaranya pelan. Lah kalau ngalami seperti itu, kalau cuma ngintip doang, ya wis lah. Habis nongol jengongok, kalau orang Jawa bilang jengongok, kayak kura-kura balik lagi. Tapi kalau udah posisi duduk, kayak orang duduk di antara 2 sujud atau duduk kayak tahiyat, ya wis duduk aja. Cuma kadang kalau bareng-bareng kan kayaknya kadang lucu ya. Makanya pada ketawa. Sama kayak kalau malam 16 itu. Sami Allahu liman hamidah. Walaupun tadi udah diingetin nama Bilal, shollu sunnatar ra'atal fitri ma'al kunuti. Biasanya kan gitu ya. Cuman kan kadang mak-mak kan enggak berartiin itu ya. Begitu pokoknya sami Allahu liman hamidah, dikiraannya ma Allahu akbar, ternyata Allahumma hdina biman hadait. Kalau memang udah terlanjur turun, balik lagi apa lanjut? Langsung sujud apa balik lagi? Balik lagi kalau sujud. Lihat selama ini lo pernah ngalami kok enggak? Pernah. Nah, terus saat pernah itu lo ngapain? Naik lagi. Lah yang selama ini lo apa? Naik lagi ya? Naik lagi ya? Kadang tensin ya dilihat kanan kiri. Malu. Kalau memang tadi belum sujud secara sempurna, sempurna sujud itu berarti ini 2 lutut, 2 ujung kaki nempel ke ini, maka silakan balik lagi. Tapi kalau udah terlanjur sujud, ya sudah, tungguin di situ. Yang repot kan kalau imam nanti kunutnya lama. Dan kalau nonton di YouTube
Imam-imam di Masjidil Haram kalau kunut, saya pernah nonton kunutnya doang itu hampir 15 menit. Kunutnya tok loh, enggak sama sholatnya. Allahumma dina fi man hadait, baca macam-macam panjang hampir 15 menit. Pala ya puyeng ya. Dasar tadi terawih buka puasa kekenyangan, malah sujudnya lama, bisa muntah lagi. Kalau memang tadi posisinya belum sempurna sujud, maka silahkan bangun lagi. Tapi kalau sudah sempurna sujud, ya jangan. Wa in shalla belum malam yataqaddam alaihi, selama makmum itu tidak lebih depan atau tidak mendahului imam. Kecuali memang tidak tahu, tidak lebih depan, misalnya ini gelar karpet, imamnya di sini lah, kok gelar karpetnya lebih maju, gara-gara ayo lebih maju, jamaahnya banyak, ya tetap nggak boleh lebih mendahului dari tempat imam, harus di belakang imam. Atau di situ tadi malam yataqaddam alaihi, atau tidak mendahului imam. Makanya seorang makmum yang sempurna itu menunggu gerakan imam sempurna baru kita gerak. Tapi kalau nggak tahu, nggak kedengeran, ya wis, namanya nggak tahu. Wa in shalla fil masjid, dan seandainya imam sholat di masjid, wal makmumu, sementara makmum kharijal masjid, di luar masjid. Misalnya begini Bu, ini kan musholanya di sini, Bu Haji Asmani rumahnya sono, ada mic ini kedengeran, dari rumah kedengeran. Daripada capek-capek ke mushola, saya makmuman dari rumah aja. Atau mungkin ya rumahnya ini nih, rumahnya ini nih, barisan ke sono. Ya Mbak Sono, kan lebih belakang dari imam ya. Daripada capek-capek ke musola, ya udahlah, saya sholat jamaah tapi dari rumah, dari kamar, boleh nggak? Kayak Bu Haji ya, rumahnya kan sebelah sini Bu Haji ya. Kan lebih belakang dari ini kan. Kalau ditarik garis lurus ini loh. Boleh nggak umpama nggak usah datang ke sini ketika taraweh, cukup di rumah aja. Atau mungkin yang lain lah, yang kebetulan rumahnya, kalau sampean nggak bisa, rumahnya sebelah sini nggak bisa. Yang rumahnya sebelah timur musola, sebelah timur masjid atau sebelah timur musola. Kayak contohnya Bu Haji ini umpama, daripada terawih ke musola nanti kebagian tempat juga sesek kalau lagi hari pertama kedua kan ya, udah di rumah aja lah, suara juga kedengeran dari kamar. Terus sholat di kamar, Allahu Akbar sampai Allah ya kedengeran. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Kenapa alasannya nggak boleh? Loh, tapi kan kedengeran pakai ini. Nggak melihat sih enggak. Lah kalau kita sholat di jalanan juga nggak melihat kan? Tapi kan kedengeran. Tadi kan patokannya yang penting makmum itu tahu gerakan imam. Lah kalau yang pertama tadi yang penting itu masih bangunan di wilayah masjid, kayak di Islamik tadi saya contohkan, di ruangan utama, teras, kanan kiri, halaman, tapi kan orang nyebutnya masih Islamik. Hayatul Akbar juga sama, masjid gede, Al-Karomah juga begitu. Walaupun ia sholatnya di luar, tapi orang nyebutnya, kamu tadi sholat di mana? Hayatul Akbar. Padahal bukan di dalam ya. Tapi kalau ditanya masih nyebutnya Hayatul Akbar. Nah sementara kasus Bu Haji ini, kalau ditanya Bu Haji tadi terawih di mana? Jawabnya di rumah atau di musola? Di rumah ya. Bukan di musola ya? Bukan. Lah kalau kayak gitu loh, sah apa enggak jamaahnya? Iya sah apa enggak? Kalau sah nanti kalau terawih tahun depan ya, enggak usah keluar rumah lah ya.
Ibu-ibu yang lain gimana jawabannya? Lah iya, walaupun nggak melihat gerakan, tapi kan dengar suaranya, terus tahu imamnya ini lagi ruku, imamnya sujud, tahu corong toaknya deket sama kamar. Jadi kan tahu semua ya. Sampai kadang suara napasnya imam aja kedengeran ya. Yang umpamanya imamnya ngos-ngosan kedengeran. Yang umpamanya yang punya rumah sebelah timur musola, nanti kan bisa dipraktekin kalau memang boleh. Dalam satu wilayah itu ukurannya RT apa RW? Sekitar musola ya. Tapi ketika ditanya, Bu Haji tadi sholat tarawih di mana? Jawabnya di rumah. Di rumah tadi jawabnya, bukan di musola kok. Dalam satu pendapat mazhab, sholat berjamaah itu walaupun jauh jaraknya, yang penting masih disebut dalam satu bangunan. Nah ini kan musola itu rumah, walaupun jaraknya misalnya dari rumah cuma berapa meter kalau hitungan meter. Sementara kalau sholat itu umpama ada yang kebagian sampai di bawah pohon mangga sono. Ya kan? Di bawah pohon mangga sono. Umpama ibu ditanya, ibu tadi sholat tarawih di mana? Jawabnya jalanan atau di musola? Jalanan atau musola? Jawabnya masih musola. Walaupun aslinya statusnya kita berada di jalan, tapi ketika ditanya, ibu tadi semalam tarawih di mana? Majmu'ul Muslimin. Kebagian tempat di dalam? Ya enggak, di luar. Tapi orang nyebutnya masih satu bangunan. Lah kayak Islamik yang sholat id kan sampai ke belakang-belakang ya. Nah, tapi ketika orang itu ditanya, sholat id di mana tadi? Islamik. Lah ketika tadi sholat id di mana? Di rumah, tapi kedengeran. Lain urusan. Maka yang tidak boleh. Lah terus ya keluar dari rumah. Wa in shalla fil masjid. Dan kalau seseorang itu imamnya sholat di masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, dan makmum ada di luar masjid, qariban minhu, yang dekat dengan imam. Nah ini patokannya, wa huwa alimun bi sholatihi. Makmum itu alimun, mengetahui itu kan ada kalanya dengan mendengar, ada kalanya dengan melihat. Melihat juga belum tentu melihat imamnya langsung, mungkin dia melihat sebelahnya, melihat depannya. Lah rata-rata kalau musola begini masih melihat langsung imamnya ya. Kalau yang masjid besar, imamnya di sini, terus makmumnya di ujung sono, kan nggak mungkin lihat imam kan, yang dilihat depannya tembok. Lah maka ia melihat itu dengan melihat makmum sebelahnya atau mendengar suaranya. Maka yang penting adalah huwa alimun bisolatihi. Makmum itu tahu gerakan imam. Wala haila hunaka, dan tidak ada penghalang untuk mengetahui gerakannya imam. Nah kan kalau penglihatan mata kita bisa dihalangi oleh tembok, kalau pendengaran ini kan bisa tembus kan ya. Yang penting ini suaranya. Maka di zaman sekarang musola masjid ini jadi penting, karena supaya makmum itu tahu gerakan imam. Jaza, maka hukumnya boleh. Itu di penghujung penutup, jaza itu boleh. Walaupun imamnya dan makmumnya jaraknya jauh. Ya kayak ini misalnya ngadain id umpama sampai ke sono,
Yang penting suaranya kedengar, makmumnya tahu suara imamnya, gerakan imamnya, atau mungkin dia taunya dari makmum depannya dari depannya terus nyambung sampai ke imam, maka hukumnya jaza, boleh. Asal tadi masih disebut dalam satu bangunan. Walaupun dekat, tapi kalau bangunannya nyebutnya masjid itu rumah, maka dalam sebagian mazhab dikatakan tidak sah berjamaahnya. Kalau sholatnya sah, tapi sholat sebagai munfarid, sholat sendiri hitungannya, bukan sebagai makmum. Yang tidak sah hanya berjamaahnya. Kalau sholatnya sah. Tapi selama ini udah pernah belum ngalami? Belum lah ya? Belum lah, baru rencana kok ya. Baru rencana ternyata nggak boleh, ya nggak jadi. Ya baru rencana. Nah, kalau seandainya boleh jadi berarti ya. Ya kalau di rumahnya sini nggak bisa. Oh imamnya di sini. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silakan.